Bumi kita semakin hari semakin terancam oleh masalah lingkungan, mulai dari polusi udara dan air, penumpukan sampah plastik, hingga perubahan iklim yang semakin nyata. Semua ini berdampak langsung pada kualitas hidup kita dan generasi masa depan yang akan mendatang. Saya Zahra dan inilah langkah kecil menuju bumi yang lebih baik. Indonesia menghasilkan jutaan ton sampah plastik setiap tahunnya, dan jumlah ini terus meningkat. Menurut data terbaru dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disampaikan melalui situs resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, hingga 24 Juli 2024, total produksi sampah nasional di Indonesia mencapai 31,9 juta ton. Dari jumlah ini, sekitar 11,3 juta ton atau setara dengan 36,7% tidak dikelola dengan baik. Masalahnya, sebagian besar sampah ini tidak terkelola dengan baik dan sering berakhir di lautan, sehingga merusak ekosistem laut dan mengancam kesehatan manusia. Menurut United Nations Environment Programme atau UNEP, jika tidak ada tindakan nyata, polusi sampah ini akan terus bertambah hingga hampir 3 kali lipat pada tahun 2040 nanti, sehingga berdampak luas bagi lingkungan dan kehidupan kita semua. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan prinsip 5R. Prinsip yang dahulu kita kenal 3R kini telah berganti menjadi 5R, yaitu refuse, reduce, reuse, recycle, dan recovery. Pertama, refuse atau tolak. Mulailah untuk menolak barang-barang sekali pakai atau berpotensi yang menjadi limbah, beralih dengan membawa tas belanja sendiri untuk menghindari kantong plastik atau menolak sedotan plastik saat memesan minuman. Kedua, reduce atau kurangi. Kurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah, beralih dengan membeli produk dalam kemasan besar atau curah untuk mengurangi jumlah kemasan yang dibuang atau mengurangi konsumsi barang yang tidak diperlukan. Ketiga, reuse atau gunakan ulang. Gunakan kembali barang-barang yang masih layak, misalnya menggunakan kembali wadah bekas untuk menyimpan barang. Keempat, recycle atau daur ulang. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang seperti kertas, plastik, dan logam. Kirim barang-barang tersebut ke tempat daur ulang terdekat atau kita bisa daur ulang mandiri untuk menjadi barang guna bernilai ekonomis. Yang terakhir, recovery atau pemulihan. Sampah yang tidak bisa didaur ulang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi atau digunakan dalam proses lain yang bermanfaat. Sampah kompos dapat digunakan untuk menjadi pupuk dan bahan-bahan untuk menghasilkan energi seperti biogas. Pernahkah kalian berpikir bagaimana semua aktivitas yang kita lakukan dapat berjalan? Jawabannya ada pada energi. Energi adalah kekuatan yang menggerakkan dunia. Sejak revolusi industri, konsumsi energi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Revolusi industri telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Salah satu dampak yang signifikan dari revolusi industri adalah peningkatan konsumsi energi secara drastis. Energi menjadi semakin penting dalam proses produksi sehingga permintaan akan energi terus meningkat. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika bahan bakar fosil yang kita andalkan selama ini akan habis? Sebuah penelitian dari Gyo-Yuta Kuo dari Stanford University memberikan gambaran yang cukup mencengangkan. Menurutnya, dengan laju konsumsi saat ini, cadangan minyak dunia diperkirakan akan habis sekitar tahun 2052. Gas pada tahun 2060, dan batu bara pada tahun 2090. Bayangkan, sumber energi utama yang selama ini kita gunakan
akan semakin menipis dan akhirnya akan habis. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memulai langkah kecil dengan memanfaatkan energi yang terbarukan dan menghemat penggunaan energi yang telah ada. Seperti mengeringkan pakaian dengan sinar matahari. Daripada menggunakan mesin pengering yang menghabiskan banyak energi, jemurlah pakaian di bawah sinar matahari. Energi matahari adalah salah satu bentuk energi terbarukan yang tidak memerlukan biaya dan sangat ramah lingkungan. Lalu, mematikan lampu saat tidak digunakan. Matikan lampu pada siang hari atau ketika tidak diperlukan. Ini adalah langkah sederhana untuk menghemat energi dan jika dilakukan oleh banyak orang, bisa mengurangi konsumsi listrik. Kemudian, gunakan air seperlunya. Gunakan air dengan bijak. Menghemat air juga berarti menghemat energi, karena proses penyediaan air bersih memerlukan energi yang besar. Matikan keran saat tidak digunakan, dan gunakan air seperlunya. Dengan memulai dari hal-hal kecil seperti ini, kita bisa mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan dan menghemat sumber daya alam. Kepedulian lingkungan dan keberlanjutan dapat dimulai dari diri sendiri demi masa depan yang lebih baik bagi bumi. Terima kasih telah menonton. Mari bersama-sama menuju dunia yang lebih hijau.